tergoyahkan, yang takkan terkalahkan, yang hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, luar biasa, perkasa mulia. katakan Yesus, nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. luar biasa, Luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. luar biasa, Luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. berikan sorak-sorak lagi dia. Semuanya, Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. dia luar biasa, Luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yesus luar biasa, Luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama.
Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua kan indah pada waktunya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua kan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua kan indah pada waktunya. Pada waktunya. Pada waktunya. Shalom, selamat siang. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita sekalian untuk berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang ada di dalam surga, pujian dan syukur patut kami persembahkan kepada Tuhan, karena Tuhan begitu baik di dalam hidup kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini karena kemurahan Tuhan. Bahkan kami patut bersyukur kepada Tuhan karena kesempatan ini menjadi waktu yang begitu berharga bagi kami, karena kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mohon kiranya Engkau Allah Roh Kudus menuntun membimbing kami supaya kami mengerti kebenaran firman-Mu, dan firman-Mu kembali menguatkan meneguhkan iman percaya kami, supaya dengan demikian kami jalani hari-hari kami ke depan ya Tuhan sungguh menyenangkan hati Tuhan, dan kami boleh belajar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu urapi secara khusus, dan semua anak-anak-Mu yang mendengar juga diurapi oleh Tuhan, sehingga kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Terpuji nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada siang hari ini diambil dari Amsal 19 ayatnya yang ke-21. Amsal 19 ayat yang ke-21 yang berkata demikian, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Banyaklah rancangan di hati manusia,
tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Judul renungan kita siang hari ini adalah mengikuti kehendak Tuhan atau berjalan di dalam kehendak Tuhan. Berjalan di dalam kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sangat jelas dari ayat ini menyatakan kepada kita bahwa adalah sangat penting bagi kita untuk berjalan di dalam kehendak Tuhan. Ayat ini mengatakan banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Saudara-saudara, adalah naif bagi seseorang jikalau dia menjalani kehidupan ini tanpa perencanaan. Dan seharusnya kita semua punya harapan dan cita-cita atau perencanaan di dalam hidup ini. Namun demikian, hari ini kita diingatkan bahwa kita tidak boleh merencanakan sesuatu di luar kehendak Tuhan. Mengapa demikian? Karena sekali lagi ayat ini berkata banyak rancangan di hati manusia, tetapi pada akhirnya keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Itulah sebabnya sekali lagi kita mau merancangkan sesuatu di dalam hidup ini, tetapi ada di dalam kehendak Tuhan. Setidak-tidaknya hari ini saya ingin bagikan 3 alasan penting mengapa kita harus berjalan di dalam kehendak Tuhan. Yang pertama, bicara tentang akurasinya, akurasi atau ketepatan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang rencana Tuhan atau kehendak Tuhan, maka sudah pasti kita meyakini tentang ketepatan atau akurasi daripada rancangan Tuhan itu. Di dalam Ayub 42 ayat 1 sampai 2, Ayub dengan tegas mengatakan seperti ini. Ayub pasalnya yang ke-42 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-2. Firman Tuhan berkata, "Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Dengan kata lain bahwa mengapa kita harus berjalan di dalam kehendak Tuhan atau merancangkan sesuatu hal di dalam hidup ini harus sesuai dengan kehendak Tuhan? Karena yang paling akurat di dalam merancangkan hidup ini hanyalah Tuhan. Dengan kata lain, rancangan Tuhan tidak akan pernah meleset. Rancangan Tuhan tidak akan pernah gagal. Rancangan Tuhan pasti akan terjadi. Itu alasan pertama mengapa kita harus berjalan dalam kehendak Tuhan atau merancangkan kehidupan ini harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena sekali lagi rancangan Tuhan itu pasti akurat. Tidak ada yang akan gagal, tidak ada yang meleset. Apa yang direncanakan Tuhan pasti terjadi. Mengingatkan kita dalam proses penciptaan dunia di mana Tuhan merancangkan dunia ini. Disebutkan di sana hari pertama Tuhan menjadikan sesuatu dengan berfirman, maka terjadilah demikian, maka terjadilah demikian, maka terjadilah demikian. Kita menyimpulkan bahwa tidak ada satupun dari rancangan Tuhan yang tidak ditepati, akurat. Sementara rancangan kita adalah tidak akurat. Saudara-saudara, di dalam rancangan Tuhan itu tidak ada spekulasi. Rancangan Tuhan itu bukan ramalan. Rancangan Tuhan itu bukan perkiraan. Rancangan Tuhan itu adalah pasti akurat, tidak akan meleset. Karena itu sekali lagi ini membawa kita pada satu prinsip penting. Aku akan merancangkan sesuatu tidak terlepas dari kehendak Tuhan. Karena hanya dalam rancangan Tuhan yang pasti terjadi. Rancangan Tuhan akurat. Yang berikutnya, mengapa kita harus merancangkan sesuatu di dalam hidup ini berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan? Karena potensinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwasanya kita merancangkan sesuatu tetap dalam keterbatasan kita. Tetapi kalau Tuhan merancangkan sesuatu lengkap dengan potensi Tuhan, kemampuan Tuhan yang disebut sebagai omnipotence atau Allah itu maha kuasa. Ada satu peristiwa di dalam Alkitab dicatat dalam Kejadian pasal 18 di mana Tuhan memberitahukan kepada Abraham dan Sarah, kamu akan punya anak. Tetapi waktu itu Abraham sudah lanjut usia dan lebih-lebih lagi Sarah dikatakan mati haid. Itulah sebabnya ketika berita itu datang kepada Abraham dan Sarah, Sarah menjadi tertawa.
Mengapa demikian? Karena bagi mereka ini mustahil. Tetapi ayatnya yang ke-14 dalam Kejadian 18 ini Tuhan berkata, kamu berkata adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Itu artinya malaikat berkata kepadanya, sesungguhnya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itulah sebabnya kita harus merancang kehidupan ini. Kita boleh bercita-cita, berharap apapun juga dalam hidup ini, tetapi kita harus bangun harapan kita, rancangan kita di dalam kehendak Tuhan. Karena apa? Hanya Tuhan yang sanggup untuk menggenapi rancangannya. Hanya Tuhan yang sanggup untuk menggenapi rancangannya. Berita malaikat kepada Maria ketika hendak melahirkan Yesus, Maria pun bertanya, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Tapi Lukas 1 ayat 37 malaikat berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Di tengah-tengah kebimbangan kita di dunia ini, ada banyak hal yang tentu saja bisa mengkhawatirkan kita, membuat kita ragu-ragu. Tetapi hari ini kita diingatkan, kita tidak perlu bimbang, kita tidak perlu ragu. Karena ada Tuhan yang sanggup untuk menolong kita mencapai semua cita-cita kita. Itulah sebabnya sekali lagi kita harus merancang kehidupan ini di dalam kehendaknya, karena hanya Tuhanlah yang mampu untuk menggenapi seluruh rancangannya. Dan Tuhan menjamin kita di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-12. Yohanes 14 ayat yang ke-12 berkata seperti ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Ini jaminan orang yang merancang kehidupan di dalam kehendak Tuhan, bahwa Tuhan berkata, kalau seseorang sungguh-sungguh percaya kepadaku, ia akan melakukan perkara-perkara yang besar. Bangun, rancang masa depan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena di dalam kehendak Tuhan ada potensi besar, karena Allah yang Maha Kuasa itu sanggup untuk memenuhi semua harapan-harapan kita. Yang terakhir, mengapa kita harus merancang kehidupan ini berjalan dalam kehendak Tuhan? Bukan hanya karena akuratnya rancangan Tuhan yang tidak mungkin gagal, bukan hanya karena Tuhan sanggup untuk memenuhi apa atau menepati semua rancangannya, tetapi ini rancangan Tuhan atas hidup kita itu adalah paling berkualitas. Mutunya bagus sekali. Jadi kita bicara tentang akurasinya, potensinya, dan sekarang yang terakhir ada kualitasnya. Saudara-saudara, dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayatnya yang ke-11 dikatakan begini. Ini ayat favorit sebenarnya ini. Yeremia 29 ayatnya yang ke-11 berkata seperti ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini bicara tentang mutu rancangan Tuhan. Bahwa yang dirancang Tuhan dalam hidup kita ini adalah yang paling berbobot, paling berkualitas, paling bermutu. Sejalan dengan itu, Rasul Paulus mengungkapkan dalam Roma pasal 8 ayatnya yang ke-28. Roma 8 ayatnya yang ke-28. Roma 8 ayat 28 berkata begini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Apa maksudnya bagi kita sekalian? Betapa pentingnya kita merancangkan kehidupan ini di dalam kehendak Tuhan, karena mutu daripada rancangan Tuhan adalah pasti baik. Yeremia 29:11 berkata adalah rancangan untuk masa depan yang penuh harapan. Roma 8 ayat yang ke-28 menyebutkan bahwa apa yang dirancangkan Tuhan itu pasti baik. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Itulah sebabnya kita harus membangun jalan hidup kita ini, merancang kehidupan kita ini di dalam kehendak Tuhan. Karena apa? Jikalau kehendak kita, rancangan kita selaras dengan kehendaknya, kita akan
menikmati yang namanya kebaikan-kebaikan Tuhan. Karena apa yang dirancang Tuhan pasti baik adanya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, sebagai penutup untuk renungan kita siang hari ini, saya akan membacakan bagian firman Tuhan dari Yakobus 4 ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, Yakobus 4 ayat 13 sampai ayat 15. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ayat 13-14 ini memberitahu kita bahwa ada seseorang yang merancangkan sesuatu di dalam hidupnya. Tapi Tuhan ingatkan bahwa sesungguhnya tentang hari esok pun kita tidak tahu. Lalu ayatnya yang ke-15 berkata, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Inilah prinsip yang menjadi renungan kita hari ini. Jika Tuhan menghendakinya, kami akan berbuat ini dan itu. Kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Kiranya Tuhan menolong berkati kita. Saya mengajak kita sekalian di tengah-tengah situasi yang sulit sekarang ini, milikilah banyak harapan, bercita-citalah, tetapi jangan pernah merancang suatu harapan di luar kehendak Tuhan. Karena hanya di dalam kehendak Tuhanlah segala impian kita bisa tercapai. Ingat hari ini, mengapa kita membangun rancangan hidup kita dalam kehendak Tuhan? Yang pertama, karena rancangan Tuhan akurat, tidak pernah meleset, pasti terjadi. Yang berikutnya, mengapa kita harus merancang kehidupan ini dalam kehendak Tuhan? Karena Tuhan sanggup, Dia Maha Kuasa untuk memenuhi semua rancangannya dalam hidup kita. Dan yang terakhir, bahwa mengapa kita harus merancang kehidupan ini di dalam kehendak Tuhan? Karena mutu daripada rancangan Tuhan selalu baik. Apa yang dirancangannya bagi kita pasti adalah baik adanya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan buat siang hari ini. Dalam waktu yang singkat, bahkan lewat tayangan video ini ya Tuhan, Engkau berkenan menyatakan kehendak-Mu bagi kami. Bahwa di tengah-tengah kami menjalani kehidupan ini ya Tuhan, penting, perlu kami merancangkan hidup kami. Tetapi Tuhan mengingatkan kami harus merancangkan hidup ini di dalam kehendak-Mu. Karena hanya di dalam kehendak Tuhan saja segala sesuatunya akan terjadi. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada rancangan-Mu yang tidak akan ditepati. Bahkan kami tahu ya Tuhan hari ini bahwa semua yang Engkau rancangkan adalah baik bagi kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pada hari ini kita boleh melaksanakan dan mengikuti ibadah Jumat perdana kita di tahun ajaran baru ini. Berterima kasih untuk Pak Pendeta Daud yang sudah memberitakan firman untuk kita pada hari ini. Kiranya diberkati terus dalam setiap aspek kehidupan. Kemudian untuk pengumuman hari ini, minggu depan kita akan melaksanakan kembali ibadah Jumat di YouTube seperti yang kita laksanakan saat ini. Kemudian yang kedua, untuk teman-teman yang sudah memesan baju PDH dan ingin melaksanakan pembayaran, boleh menghubungi langsung ke Saudari Hana ataupun Doris, dan nomor rekeningnya nanti akan kita taruh kembali lagi di grup Prisma. Kemudian untuk info PAB sendiri, kita masih menyesuaikan dengan PKKMB Fakultas, jadi nanti untuk pengumuman lebih lanjutnya akan di-share di grup Prisma juga. Nah, sekian pengumuman hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.